Infokan. Kalau belum bisa diinfokan, ini kan loading ini. Saya di tempat saya. Tracking barang kiriman. Nah, saya masukin. Nah, undefined. Undefined. Berarti belum karena undefined. Gitu. Iya, dari saya tuh waktu itu kan muter-muter. Tidak ditemukan, Mbak. Ini udah tak Teman saya juga iya gitu. Teman saya aku suruh cekin bahasanya gitu, tidak ditemukan gitu. Tapi yang anehnya kan di link mereka itu bisa menemukan karena ada fotonya kan, langsung keluar fotonya itu. Gimana itu? Ya nggak bisa kalau sampean komplain sama saya pasti percaya bahwa kalau tak masukin kode barangnya dan belum undefined, saya lebih percaya alat ini daripada percaya pelayanannya orang. Karena ini kan dari bea cukai kan. Nah, sekarang sekarang aku mau ngomong sama sampean aja. Sekarang kita nggak usah mikirin barang sampean bagaimana. Selama tidak ada yang penting dan urgent dan tidak ada sesuatu yang membahayakan ada di dalam itu, saya cuman bisa saran ke sampean. Sampean tungguin aja. Saya nggak bisa ngelakuin apa-apa ya. Karena yang saya tahu adalah bagaimana tracking pakai Kementerian Keuangan ini Bea Cukai, dia sudah ngasih dan itu tidak undefined, tidak ditemukan. Undefined tidak ditemukan berarti memang belum masuk gitu loh, Mbak. Masih di gudangnya Bea Cukai yang belum diterima sama paketan barangnya. Bisa dipahami nggak maksud saya? Ya kan. Nah, iya, apa tuh dengan penjelasan Mas Sandro saya paham. Kita lebih percaya karena ini dijawab memang nggak ditemukan ya. Tetapi maaf Mas, coba Mas Sandro sama nggak sama pemikiran saya? Kenapa? Nggak sama, Mbak. Kan saya kan nggak sama. Gimana? Saya sama-sama jalan berpikirnya nggak sama. Sudah saya pastikan. Nggak akan sama karena begini, Mbak. Saya ngomong sekali lagi. Ini adalah sebuah sistem. Ya, ini sistem, ya. Saya percayanya begini, Mbak. Perusahaan di Hong Kong itu tidak mungkin mengerjain kita. Tapi kalau sistem di Indonesia itu bisa. Ya, nggak peduli dengan kita itu bisa. Kalau perusahaan Hong Kong, dia itu kan cari customer, Mbak. Ya, kita bicara logika. Karena sampai dari tadi teknis sudah kita masukin ternyata undefined, ya. Udah jelas ya, undefined, tak jelasin. Mau panjang kali lebar pun sekarang kita pakai undefined di sistemnya cukai Indonesia. Undefined itu tidak ditemukan, ya. Tapi informasi dari paketannya sampean itu sudah difoto, sudah di Malang dan semuanya. Tapi pada nyatanya kan sampean belum nerima. Udah. Kita udah kayak gitu aja. Logika kita itu berpikir, mereka berbisnis, Mbak. Berbisnis itu enggak mau sebenarnya rugi. Tapi apalah yang bisa mereka perbuat untuk apa yang bisa mereka perbuat untuk membuat satu barang sampean. Kalau sampean barangnya dibelain satu, terus akhirnya bisnisnya dia ditutup, milih mana? Logikanya begitu aja, Mbak. Bisa dipahami nggak? Ya, jadi sampean jangan juga berpikir di mana bahwa yang sampean serang ya harusnya mereka. Terus tanyakan ke mereka terus. Ya, jawabannya seperti apa? Tanyakan ke mereka. Kalau sampean bertanyanya kepada saya hanya menjelaskan secara logika cara berpikirnya kita. Kalau tidak ada barang yang urgent, ya. Sekali lagi, tidak ada barang atau komponen di dalam itu yang mengandung nilai bisnis, nilai usaha, atau sampean bertransaksi dengan orang, kemudian barangnya sampean taruh di situ, ya. Kemudian transaksinya itu, ya dengerin saya ngomong dulu ya. Saya mau ngomong dulu karena menjelaskan ke sampean itu harus ekstra, ya. Sekali lagi membuka pemahaman sampean, jangan memaksakan segala sesuatu itu atas keinginan kita. Bisa dipahami kan? Jadi kalau kecuali sampean bertransaksi, sampean taruh di situ, terus sampean sudah terima uangnya, terus barang nggak nyampe-nyampe, mau nggak mau ya itu tidak bisa digunakan. Kalau seandainya sekali lagi seseorang memaksa, seseorang itu berharap, seseorang itu
ingin bahwa apa yang dia inginkan itu tercapai, itu pasti ada alasan yang melibatkan itu gitu loh. Alasan yang membuat kenapa kok gak nyampe-nyampe, ya kan? Kenapa kok nggak segera-segera? Berarti kan ada pertanyaan yang berbeda. Tapi kalau ya sudahlah, mau datang bulan berapa, mau nyampe bulan berapa, wis biarin kuno-kuno. Ibaratnya kayak gitu. Karena ini yang melakukan sampean, bukan yang melakukan saya loh, ya kan? Sampean bertanya kepada saya. Saya hanya membetulkan, saya mencoba dengan cara berpikir, karena lewat prosedur ini kita sudah cek undivided, ya undivided Mbak. Saya percaya sama aplikasi ini gitu. Saya bukan nggak percaya sama tapi kalau saya sama orangnya nggak percaya, karena nggak cuman sampean aja. Kalau dikumpulin ya, kalau dikumpulin anak-anak yang terkena, ini namanya random check, random. Jadi dari 1.000 orang itu bisa jadi 100 orang kena random, bisa jadi 30 orang kena random, bisa jadi 50 orang kena random. Dan kebetulan untuk giliran yang hari ini yang kena random sampean gitu loh. Bisa dipahami maksud saya, Mbak? Iya Mas. Nah, kalau sampean masih tidak terima, itu tidak seharusnya kita eyel-eyelan, Mbak. Bisa dipahami nggak? Enggak Mas, enggak. Saya insya Allah sabar. Cuman saya maksudnya tadi itu gimana ya Mas gitu. Mungkin kan dengan kayak gini kan, jadi tambah tenang karena oke lah, sabar kan, barang juga nggak ada yang gimana gitu loh Mas. Lebih ke itu aja sih gitu. Mohon maaf ya Mas Andro, pagi-pagi ganggu. Mudah-mudahan, saya berharapnya paket saya istilahnya walaupun telat tapi tetap datang, karena memang benar kata Mas Andro, memang nggak ada sih barang yang urgent atau yang ibaratnya ada, aku misalkan ada coklatnya takut kadaluarsa gitu, nggak ada sih. Cuman pakaian saya di sini aja, sama saya beliin biasalah kalau TKW kan beliin anaknya baju kah gitu, celana kah, itu aja. Nggak ada barang yang maksudnya bakal busuk atau kadaluarsa. Jadi mungkin deh, mudah-mudahan cuma telat sampai aja gitu aja Mas. Makasih banget ya Mas ya. Mudah-mudahan sampai aja di rumah gitu. Makasih ya Mas Andro. Oke, siap. Sukses terus Mas Andro. Amin, siap. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, buat teman-teman nih, sekali lagi ya, mungkin nggak cuma satu orang ya yang seperti ini menurut saya, dan ini rata di semua paketan akan banyak hal yang seperti ini. Jadi yang harus memang kita sadari ya teman-teman, sekarang kita bermain logika saja, kita berlogika, berpikir ya kan. Indonesia itu sistemnya, saya nggak perlu membicarakan ya teman-teman. Saya nggak perlu membicarakan sistem di negara kita ya kan. Sekali lagi seperti apa negara kita itu kan saya nggak perlu berbicara ke teman-teman kan. Kalau saya berbicara kita bicara bandingannya adalah DHL aja, yang internasional. Saya sering sekali pakai DHL ya kan. Memang harga price lebih mahal, tapi barang itu benar-benar kita di track ya. Saya nggak promosi DHL, tapi kita membandingkan. Dan semua perusahaan logikanya kita berpikir, apakah dengan laporan yang seperti ini perusahaan itu diuntungkan? Tidak, justru perusahaan itu akan merasa rugi. Cuman kembali lagi, kalau dia fight ya dengan satu barang sampean, mereka fight, ngecek ya kan, terus diresekin, bisnis mereka pasti juga yang jelas. Nah, disinilah kembali lagi lemahnya jasa-jasa paketan yang dari kita, yang dari luar negeri ya, dari Hong Kong spesialisnya, untuk bagaimana memberikan explain. Bahkan mereka itu tidak bisa melaporkan secara operasional ya, sampai di mana, seperti apa. Mereka tidak ada yang detail menjelaskan satupun. Sekali lagi saya ngomong, satupun mereka tidak ada yang berani menjelaskan bagaimana sistem di bea cukai. Karena sekali lagi mereka memberitakan bea cukainya jelek, bisnis mereka bisa tutup teman-teman. Nah, sekali lagi kita kembalikan ya, mereka pemain bisnis teman-teman ya kan, mengambil uang kalian. Memang kalian berhak bertanya kepada mereka.
Nah, tetapi mereka apakah memberikan explain, ya kan, memberikan jawaban atau bahkan mengecam cukai sistem Indonesia, bisa-bisa bisnisnya mereka akan langsung di-cut kalau dia berani-berani memviralkan. Nah ini loh ya teman-teman. Terus kita harus bagaimana? Ya kembali lagi, sudah paket nggak perlu dipikirin. Ya sudah paket, kalau memang nyampe ya beruntung, kalau enggak ya sudah. Makanya cerdas kita harus cerdas apa yang harus dipaketin, apa isinya yang di dalam paketan. Jangan terlalu berharap besar banyak terhadap isi paketan itu, karena kalian sendiri, saya sendiri, kita sendiri pergi ke luar negeri itu apa sih? Untuk memperbaiki sesuatu yang ada di dalam diri kita. Kita meninggalkan negara kita tinggalkan negara kita, teman-teman. Sistemnya memang seperti ini. Ya, sekali lagi, keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.